Rendahnya perhatian masyarakat untuk pelestarian aksara surat ulu atau kaganga sebabkan warisan budaya leluhur tersebut berada di ujung tanduk kepunahan. Istilah kaganga diciptakan oleh Mervyn Ajaspan tahun 1926 sampai 1975, antropolog di University of Hull, Inggris, dalam buku Folk Literature of Short Sumatra. Aksara kaganga ini bukti nyatanya dulu pernah ditulis oleh Marsden. Marsden ini adalah orang Belanda yang menulis soal kebudayaan Indonesia, kebudayaan wilayah Bengkulu dan Sumatera bagian selatan. Dia menuliskan bahwa pada masa lalu ada huruf yang disebut huruf kaganga, ada yang menyebutnya huruf rejang, dan seterusnya. Dan bentuk hurufnya seperti yang kita pakai pada naskah-naskah kuno kita sekarang ini. Nah, para sarjana barat itu menyebut bahwa aksara kaganga itu adalah aksara yang dipergunakan untuk menuliskan kompleks bahasa-bahasa di wilayah Melayu Tengah. Wilayah Melayu Tengah itu banyak bahasanya, mulai dari Bengkulu, ada bahasa Serawai, ada bahasa Rejang. Di wilayah kita ada bahasa Ogan, bahasa Komering, bahasa Lahat, bahasa Besemah, dan seterusnya. Kaganga itu adalah simbol huruf, 3 huruf pertama. Jadi simbol huruf pertama itu K, simbol huruf kedua Ga, dan ketiga Nga. Jadi orang menyebutnya secara simpel itu aksara kaganga. Sejarah juga akan kembali memahatnya di batu, bambu, kulit, dan tanduk, sebagaimana awal ditemukannya aksara yang berkembang di Omring Ulu. Sebetulnya aksara kaganga itu jauh lebih tua dari apa yang diprediksikan orang. Karena aksara kaganga itu berasal dari huruf Pallawa. Nah, bisa saja ketika Sriwijaya runtuh, para intelektualnya pergi ke wilayah Uluan dan untuk mengajarkan pengetahuannya dia harus menulis. Menulis pakai apa? Pakai bahan yang ada di sekitarnya. Bahan apa yang ada di sekitarnya? Bambu. Ya, bambu. Mereka menuliskan aksara sistem alfabetik di dalam aksara Pallawa itu menjadi aksara kaganga yang kita kenal sekarang ini. Hurufnya runcing-runcing karena dituliskan di bambu. Tanda bacanya pakai garis gitu karena harus jelas. Kalau titik kan tidak jelas di bambu. Nah, jadi itu bagian dari lokal jeniusnya orang Sumatera bagian selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Daerah dengan suku asli Komering merupakan salah satu daerah di Sumsel yang memiliki aksara surat ulu merupakan identitas dari leluhurnya. Banyak naskah otentiknya, antara lain cap ya, saya dapat dari Ibu Meta ya. Ini ada cap cap pesirah ya, saya temukan Ibu Meta, saya baca itu bacaannya pesirah Singapati Natamanggala, pakai huruf kaganga. Kemudian ada juga naskah dari Batu Raja ya, naskah dari Batu Raja yang saya sampaikan di di presentasi tadi ya, Sija Puringitan Pangeran apa tadi ya, itu tanda bahwa huruf kaganga itu dipakai di sini, pakai di wilayah Oku Timur, pakai. Batu Raja memang bukan Oku Timur, tapi kan bahasanya bahasa kita ya, bahasa penting, bukan. Bahkan provinsi tetangga Lampung juga memiliki aksara kaganga. Merujuk Mervyn Ajaspan, aksara kaganga memang tidak pula dapat dipisahkan dari daerah-daerah tersebut. Bengkulu jelas pakai itu, Kerinci jelas pakai itu, Lampung pakai itu, kemudian juga seluruh Sumatera Selatan menggunakan. Di Muara Enim banyak naskah-naskah kuno, Pagarala banyak. Di Oku Selatan, di wilayah Ranau itu banyak tersebar naskah-naskah kuno. Tidak lebih dari 10 orang
mengerti dan mampu menuliskan ejaan Kaganga dengan baik. Nah, aksara Kaganga ini ada huruf dasarnya, kemudian dia berkembang menjadi font komering, berkembang menjadi font rejang gitu. Nah, font komering ada sendiri khasnya. Font komering mirip dengan font Lampung, tapi tetap ada bedanya. Jika tidak dilestarikan, tidak ada yang menyayangi surat ulu dan aksara Kaganga. Suatu waktu, kekayaan budaya Sumsel ini akan hilang. Sama itu dijadikan identitas dulu. Nah, menjadikannya identitas itu kan harus dipasang di mana-mana ya. Kelihatan gitu loh. Kelihatan misalnya di papan-papan nama atau di papan nama jalan, nama-nama kantor, nama-nama sekolah, misalnya ada aksara itunya. Seperti di Lampung, di Jawa kan ada bahasa Indonesianya, di bawahnya ada bahasa pakai menggunakan aksara Kaganga gitu kan. Kaganga tapi harus Kaganganya komering yang memang diambil dari naskah-naskah kuno. Jadi direkonstruksi dari naskah-naskah kuno. Jangan dari kata-kata orang begini, kata orang begitu, jangan. Harus direkonstruksi betul dari naskah-naskah kuno. Jadi kita ada bukti bahwa ini loh memang peninggalan nenek moyang saya, nenek moyang orang komering. Nah, kemudian dengan merekonstruksi dari naskah-naskah kuno itu, anak-anak didik kita ketika belajar, ketika sudah belajar, sudah bisa, dia ketemu naskah kuno, dia bisa membacanya. Jangan sampai hurufnya agak berbeda sedikit, dipakemkan, kemudian anak-anak kita belajar membaca aksara Kaganga, kemudian ketemu naskah, dia nggak bisa membacanya. Percuma itu. Jadi identitas itu jangan hanya identitas fisik, tetapi identitas sampai ke dalam. Orang bisa membaca naskah kuno, kemudian bisa memaknai isi naskah kuno itu, dan kemudian bisa menjadi bahan untuk pembangunan karakternya orang komering, khususnya di Oku Timur ini. Nah ini imbauan saya kepada masyarakat ya, tolong diberi gitu, itu pusaka keluarga rata-rata ya. Kalau kita minta tolong dibuka naskahnya, tidak bisa dibuka, itu pusaka keluarga gitu. Padahal sebetulnya itu kan berisi ekspresi budaya, berisi pengetahuan tradisional. Seharusnya kita baca sekarang supaya itu nilai-nilainya bisa menurun ke generasi berikutnya. Jadi kepada masyarakat yang memiliki naskah, mohon diizinkan untuk membaca naskah-naskah itu. Mari kita lestarikan surat ulu atau Kaganga.